Ke Bali tuh kayaknya destinasi wajib yang suka motoran jauh deh. Ini aja gue udah kali ketiga gue mampir motoran ke Bali. Di pagi hari gue memulai perjalanan motoran yang awalnya hanya mau ke Baluran, tapi jadinya sekalian aja ke Bali. Karena teman-teman juga lagi mampir ke sana. Ini jadi rencana yang agak dadakan dari yang semula harusnya hari ini sudah menempuh perjalanan pulang. Berangkatnya juga cukup santai, tidak diburu-buru seperti kemarin. Makanya gue baru aja jalan sekitar jam 10-an dan ini langsung cari agen tiket penyeberangan dekat pelabuhan. Biasanya sih gue beli via aplikasi, cuman karena harus berjarak 2,5 km dan gue nginep dekat pelabuhan, jadinya agak ribet ya kalau harus cari jarak segitu demi membeli tiket yang lebih murah sedikit kalau via aplikasi. Entah kenapa nih, setiap naik ferry selalu aja ada rasa excited yang beda. Rasa happy tuh meluap-luap banget setiap nyentuh pelabuhan. Gua rasa kalian ada juga sih yang kayak gua gitu. Apalagi kalau sudah menempuh pantura sedemikian jauh dengan waktu cuti yang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari dan dapat tuh cuti, susah banget. I feel you bro. Tapi syukuri aja ya, yang berarti masih ada orang yang menghargai waktu dan kemampuan kita untuk bekerja. Sudah. Nanti kolom komentar jadi ajang curhat lagi. Mending nikmati momen dulu nih di kapal. Finally touchdown di Bali. Kita keluar dulu dari pelabuhan. Jadi ingat pertanyaan yang cukup banyak seliweran di kolom komentar. Bang, di pelabuhan ada pemeriksaan nggak sih? Sumpah, ini pertanyaan paling bingung responnya harus gimana. Lah, motoran jauh kok pusing mikirin diperiksa atau dirazia. Ya kalau takut berarti ada hal yang nggak dipenuhi dong. Motoran cuma di Jakarta aja butuh surat-surat kayak SIM STNK, berarti nggak ada beda dong sama motoran jauh. Lalu, ngapain ditanya lagi ya?
Dah daripada rasa happy gue hilang perkara pertanyaan-pertanyaan wadidaw, mending kita cari spot foto wajib anak motor yang baru sampai Bali. Kemarin pas di Banyuwangi gue sempat ketemu Om Herdi yang banyak cerita tentang pengalaman beliau motoran di sekitaran Bali. Doi udah nggak kehitung berapa kali ke Bali dalam setahun. Ya iya sih, kan tinggal nyebrang doang, jadinya bisa berkali-kali deh. Nah, Doi cerita kalau ada satu daerah yang mesti banget didatengin, yaitu ke Taman Nasional Bali Barat. Alasannya kalau kita lagi beruntung bisa lihat hewan-hewan asli Bali dan juga banyak satwa lainnya. Udah gitu kita bisa banget jalan di pinggir pantai sampai ujung jalannya. Udah gitu, Doi juga liatin tuh hasil foto-foto di sana. Ternyata menarik banget. Ya udahlah, gue harus nih cobain ke Taman Nasional Bali Barat. Toh juga pasti lewat kok. Gasken! Gue udah pernah ceritain belum sih kenapa gue pilih tema No Boundaries buat cerita motoran jauh ke Baluran dan Bali kali ini? Kayaknya belum ya? Buat yang ngikutin gue dari lama mungkin udah tahu kali ya kalau gue suka banget namain motoran jauh gue dengan tema-tema tertentu. Untuk kali ini pun sama. Sebenarnya dari tema No Boundaries ini gue pengen kasih tahu kalau motoran tuh nggak ada batas dan halangan. Intinya bebas mau gimana lu nikmatin motoran jauh. Mau pakai motor kecil, motor gede, atau mau pakai helm full face, helm half face, atau pakai jaket yang minim mesh, atau banyak mesh kayak si Trenox ini. Pokoknya mah terserah lu deh. Tapi ya tetap ya, sesuaikan juga dengan motor dan outfit yang lu pakai juga ya. Demi keselamatan dan kenyamanan lu juga. Jangan motor X-Max dibawa terabasan. Ya itu sih cari perkara hidup. Atau misal lu via Pantura di tengah musim kemarau dengan jaket yang minim flow angin. Pasti lu nangis deh sepanjang perjalanan. Atau juga lewat daerah-daerah dingin tapi lu pakai jaket yang semuanya mesh. Nah ini juga sama sih nangisnya. Intinya sih sebebas-bebas lu mau kemana dan bagaimana caranya dengan motoran, tetap utamakan keselamatan dan kenyamanan. Jangan semua digas tanpa perhitungan, nanti pulang-pulang malah bawa cerita horor lagi. Udah lah, banyak banget gue ngomong, ini udah mau sampai di Taman Nasional Bali Barat. Nah, pas mau ke Munduk, gue ketemu pedagang anggur gitu di pinggir jalan. Gue tanya dong harganya. Waktu itu gue estimasi mungkin sekitar 60-100 ribu per kilogram. Jadi gue pengen beli setengah kilo aja. Dan ternyata, harganya coba tebak berapa? Ternyata setengah kilogram hanya 5.000 perak. Seriusan guys, ini cuman goceng buat setengah kilogram. Asli, gue kaget pakai banget. Udah gitu awalnya gue kira gue salah denger dong. Karena kan biasa tuh pedagang ngomong 5 juta tapi maksudnya 5.000. Nah gue pikir,
Oh, 50.000 setengah kilogram ya, Mbok? Ya udah setengah aja. Terus Doi ngomong, bukan 50.000, 5.000. Gue make sure dong ke boncengan dan Doi mengiyakan kalau ini cuma 5.000 setengah kilo. Gils, suka nih gue kayak gini. Beli hasil bumi dari warga sekitar pas lagi motoran jauh. Harganya pasti unpredictable murahnya. Akhirnya gue beli aja tuh 1 kilo dan buahnya ternyata enak juga. Asam manis dan sedikit sepet di akhirnya. Gue sih suka nih yang kayak gini-gini biar nggak ngantuk. Kalau nggak salah namanya anggur Bali, tapi kata ibunya bukan ini yang dipakai buat wine, tapi ada lagi. Kalian pernah denger nggak sih daerah Munduk Bali? Nah, gue sendiri baru denger daerah Munduk akhir tahun lalu. Waktu pertama kali ke Bali bareng Mok-Mok. Daerah sini tuh termasuk dingin dan banyak air terjun. Udah gitu kalau dari Bali Utara menuju Munduk, ini banyak lewatin daerah-daerah yang menarik dan seru buat dinikmatin. Cobain deh sesekali lewat atas ke Munduk. Nah, kali ini pun gue memilih destinasi berikutnya Munduk karena gue ngerasa nyaman nginep di sekitaran daerah sini. Lebih sepi dan jauh dari hingar-bingar party. Di sini tuh cocok yang suka slow living. Cuman saran gue kalau kesini mending udah siapin bawa makanan karena pilihan warung makanannya tidak sebanyak daerah-daerah selatan. Apalagi kalau kalian harus cari makanan halal. Nah, ini kudu diperhatikan banget. Selain itu sih overall biasa-biasa aja dan harga penginapannya juga cukup variatif. Dari yang 150-an sampai jutaan juga ada. Apalagi kalau ke Munduk pas musim hujan kayak gini. Asli asik banget. Udaranya jadi makin sejuk dan semakin membuat kita malas keluar dari hotel. Cuman kemarin gua kena hujan deras nih sebelum sampai penginapan. Padahal udah tinggal hitungan 10 menit lagi. Tapi gue memutuskan untuk berhenti di warung buat neduh. Karena kalau dipaksakan bakal basah kuyup nih. Harus banget pakai jas hujan lah pokoknya. Dan jangan terulang seperti cerita sebelumnya di episode pertama. Kalian dengar suara tongeret nggak? Kenceng banget suaranya ya. Tapi kayak gue belum kasih tahu kalian kalau gue lagi ada di sekitaran Munduk dan ini di Madeoka Homestay. Harganya 250.000, gue beli secara walk-in atau secara offline langsung ke lokasinya. Setelah gue lihat-lihat tadi di booking.com, terus langsung gue beli. Nah, kamarnya tadi sih ada pilihannya 300.000 sama 250, cuman gue belum lihat yang 300 ini yang 250.000. 250.000 aja selebay ini bagusnya. View-nya, udah lihat kan tadi view-nya. Nah, terus ini balkonnya. Kalian bisa duduk-duduk, nongkrong-nongkrong, ngopi atau ngerokok di luar. Terus di bagian sini ada amenities lah ya, disebutnya ada kopi, ada minuman. Semua ini bisa refill nih. Gampang.
Ini ada tempat duduknya, ada kasurnya. Oke, kasurnya oke nih. Ada lemari, ada gantungan. Lemarinya besar. Jadi ini kayak tempat-tempat buat inilah ya, buat kalian kalau suami istri lagi jalan-jalan ke sini gitu. Kalau sama temen main cowok-cowok kayak kurang. Terus ini ada toiletnya. Baru nyadar gua. Toiletnya bagus banget. Ada tisu toilet, ada ini sabun semuanya, ada hair dryer, wastafel. Terus ini tuh terbuka gitu, asik. Nggak ada yang ngintip sih ini pasti. Nah ini biar menyatu dengan alam mandinya. Ini menarik kayak gini, homestay kayak gini. Padahal sekelas homestay loh, tapi kayak hotel bintang mewah gitu. Ini yang menariknya ketemu tempat-tempat bagus di daerah Munduk. Makanya teman-teman kalau misalnya ke Bali, kalau kalian puyeng dengan ramenya di selatan, di bawah, sebenarnya ada opsi banyak banget di daerah utara, di barat, maupun di timur. Ini gue nggak tahu masuknya Bali mana ya. Tapi di daerah Munduk, Kintamani ini banyak banget yang bagus. Dengan pemandangannya, dengan udaranya, cuacanya, dingin gitu. Apalagi kalau kalian lagi di masa-masa penghujan kayak gini. Kayaknya kalau main ke laut kan agak-agak kurang ya pemandangannya. Ini bisa jadi salah satu destinasinya. Di sini sih, di daerah sini banyak waterfall curug, bukan curug. Air terjun, curug mah orang Jawa Barat. Di sini banyak tempat wisata kayak gitu. Dan paling seru juga sih sebenarnya nikmatin alam sambil duduk-duduk di penginapan gitu. Yaudah, aku mau nikmatin dulu ya. Kalian lihat-lihat aja. Selamat pagi teman-teman, kita masih di daerah Munduk. Ini mau lanjut lagi perjalanan ke daerah Kintamani dan explore sekitar Kintamani lah ya. Kita mau cari jalan yang bagus dari Munduk ke Kintamani. Dengar-dengar sih katanya ada beberapa spot yang bagus sepanjang perjalanan. Waktu itu gue dapet referensi dari beberapa orang. Nah tapi kita lihat lah ya di perjalanan gue dapet apa enggak, atau memang gue salah pilih jalur. Jadi ini jam 8:30, langsung kita gaspol aja. Let's go! Pagi ini pun kita mulai perjalanan hari kedua di Bali. Seperti yang tadi gue bilang, gue akan ke arah Kintamani dengan rute yang beda dari yang sebelumnya tahun lalu. Gue sih lihat bakal ngelewatin beberapa danau dan juga jalan-jalanan kecil atau bukan jalanan utama. Harusnya ketemu spot-spot menarik sih, semoga aja deh. Tujuan main ke Kintamani kali ini kayaknya akan nginep juga sekalian di sana dan ke beberapa lokasi yang belum pernah gue datengin sebelumnya, seperti Black Lava dan juga sekitaran Danau Batur. Nah, karena masih di sekitaran Munduk, gue mau cerita dikit. Kemarin kan gue bilang tuh daerah Munduk itu banyak air terjun dan juga suasananya lumayan sejuk.
Maka dari itu kalau motoran di sini, jangan kaget bakal banyak ketemu tanjakan dan kelokan yang luar biasa seru. Malah kadang-kadang tikungannya itu disertai juga dengan tanjakan loh. Tapi emang nggak ngeri-ngeri banget sih dibandingkan pengalaman gue di tempat lain. Masih oke lah buat motor apapun. Toh juga warga sekitar sini juga cukup ramai yang lalu lalang. Jadinya jalanan masih masuk akal kok. Setelah tadi kita nemu spot lihat Danau Buyan dan Danau Tamblingan, sekarang gua lagi menuju ke Danau Beratan. Posisinya kita bakal terus turun mengarah ke Danau Beratan, tapi ngelewatin jalanan utama gitu. Gak lupa juga waktu itu ngelewatin Handara Golf yang pintu utamanya sering jadi tempat foto orang-orang. Gue waktu itu sebenarnya minta izin foto pakai motor di ujung jalan. Untungnya dibolehin sih, soalnya kalau foto nggak pakai motor kurang asik gitu. Lanjut lagi dong. Kalian tau nggak kalau akhir bulan November tuh adalah low seasonnya Bali? Ya, tapi jangan berekspektasi bener-bener sepi ya. Tetap aja ada wisatawan mancanegara maupun dalam negeri, tapi nggak sebanyak biasanya. Jadi enak itu jalan-jalan pas momen kayak gini. Jalanan cenderung lebih lowong dan minim macet. Udah gitu beberapa harga juga jadi turun deh, terutama harga penginapan. Lumayan soalnya kalau lagi peak season, budgetingnya nggak bisa mepet-mepet. Ah, gitulah pokoknya. Kalau motoran jauh tuh gue paling ribet. Ribet ngerencanainnya, rencanain rute, budget, dan pastinya tujuan. Gue tuh anti banget istilah gas dulu baru curhat. Buat gue kalau tanpa rencana berarti kita siap keluarin duit lebih dan juga motorannya nggak no boundaries. Tapi malah terbatas karena takut mikirin budget cukup apa enggak. Apalagi kalau lu yang masih berkarir di kantor. Rencana itu jadi sesuatu yang kudu mesti harus mas. Ini sebenarnya jadi pengalaman pertama gue kesini nih. Awalnya gue lihat map, kok ada jalanan yang bawa kita bisa deket danau ya. Tapi emang jalanannya kecil kayak gitu. Ragu-ragu sih sebenarnya. Ini bakal bisa dilaluin si Mok-Mok apa enggak? Atau malah bisa ke sana tapi ribet pulangnya? Nah, gue coba memastikan dulu via Google Map kondisi jalanannya. Kalau lihat di internet sih kayaknya oke ya. Makanya gue beranikan diri deh ke sana. Di pintu awal pun untuk memudarkan rasa curiga dan tidak yakin, gue tanya ke penjaga pos tiket masuk. BTW gue lupa HTM-nya berapa, antara 10.000 per orang atau 20.000 per orang. Kisaran segitulah ya. Lanjut, gue tanya bapak penjaga posnya. Beliau bilang sih kalau memang ada jalanan menuju ke pinggiran danau dan aman-aman aja kok. Ya gue lihat juga banyak motor masuk sih. Jadi ya udah gue manut aja. Awal-awal jalanannya masih meyakinkan nih, tapi lama-kelamaan kok agak mengkhawatirkan ya. Terus gue ketemu deh belokan yang dimaksud bapak penjaga tadi. Tapi kok jalanannya makin hancur ya ke arah sana. Gue pikir kayaknya ini bukan belokan yang tepat deh. Mungkin ada lagi depan. Tapi GMS mengiyakan kalau belokan ini yang jadi akses satu-satunya. Lah, gue keras kepala dong. Gue terusin aja tuh ke depan. Waduh, jalanan makin gak masuk akal dan menyempit. Dan akhirnya gue mesti sulit-sulit puter balik karena kebodohan gue sendiri. Ya, well... Balik ke belokan tadi, ternyata ada banyak motor plat DK masuk ke itu belokan. Dan ternyata beneran bagus jalanan pinggir danaunya. Cuman memang jalanannya pas-pasan buat dua motor. Salah-salah lewat bisa nyemplung danau atau keprosok ke tanaman liar di samping. Nah, di sini kita jalan terus sampai hampir ujung dan ketemu banyak warga sekitar yang keheranan sama motor plat B yang main-main di lokasi seperti ini.
Dan mungkin mereka juga berpikir, gimana ya caranya ini motor putar balik? Ya gua pun berpikir begitu kok. Dan jadilah kali kedua gua putar balik dengan susah payah. Seru ya rasanya ketemu tempat-tempat kayak gitu. Ada aja emang lokasi-lokasi yang belum terjamah oleh pendatang kayak kita gini kalau lagi motoran ke daerah tertentu. Gue emang sih nggak punya banyak temen di daerah, makanya ngeliat konten review orang dan cek-cek Google Map jadi andalan. Ya walaupun kadang-kadang ada aja dapat lokasi yang di reviewnya bagus banget, tapi pas didatengin kok biasa aja ya. Nggak ada yang salah sih sama review dan lokasinya, emang ekspektasi kita aja yang mungkin terlampau berlebih atau bisa jadi tes kita sama reviewer juga agak berbeda. Gue udah mulai masuk ke jalanan kecil lagi, udah mulai menikung lagi dan nanjak-nanjak lagi. Ditambah juga kanan kiri jalan masih didominasi kebun-kebun, sawah, ataupun hutan-hutan kecil gitu. Asik lah suasananya. Gue lihat juga ini jalanan gak banyak wisatawan yang lewat, banyaknya orang-orang sekitar yang lalu lalang. Ini teori gue doang ya, bisa dipercaya bisa enggak. Jadi gini teorinya, kalau warga lokal lebih banyak lalu lalang di daerah tertentu, nah ini biasanya ada warung makanan yang bumbu dan cita rasanya khas Bali banget. Makanya sepanjang jalan ini mata gua dan boncenger sambil nge-scan, kali-kali nemu warung makanan Bali yang menarik nih. Nah, akhirnya gue dapet nih namanya RM Bu Ani 2. Posisinya sebelum jembatan. Ini gue pesen nasi babi geol dan nasi ayam. Gue agak bingung sih gambarinnya, tapi ini rasanya pedas dan bumbunya Bali banget. Harganya satu paket kayak gini 25.000 dengan isian udah full sekalian sayur dan kuah-kuahnya juga. Ketemu deh jembatan Tukat Bangkung. Ini jembatan klaimnya tertinggi di Asia Tenggara dan juga tahan gempa loh. Sejauh pengetahuan gua, di deket sini tuh ada kebun-kebun bunga gitu. Dan juga ini lokasi jadi tujuan wisata. Makanya di ujung jembatan ada banyak pedagang dan juga warung-warung buat santai. Waktu gua kesana warungnya banyak yang tutup karena weekday kali ya. Menuju Kintamani, kita benar-benar diguyur full hujan dan juga udaranya jadi dingin banget. Gua pun mencoba mencari minimart terdekat yang kita bisa neduh sekalian pasang inner jacket biar agak hangat di badan. Apalagi badan gua kayaknya lagi kurang fit, jadi agak flu, nggak boleh nih kedinginan.
karena daerah Kintamani agak dingin dan hujan, kita pakai dulu penghangat si jaket Renox-nya. Penghangat jaket Renox-nya yang dibeli terpisah. Tinggal pasang aja sih ini kayak gini. Jadi deh. Udah sedikit reda hujannya, saatnya kita ke lokasi yang gagal dikunjungin tahun lalu, yaitu Black Lava. Dulu gagal karena diarahin lewat jalanan yang gak masuk akal gitu. Jalanannya rusak dan curam. Kita mengurungkan niat deh dan coba-coba riset lebih jauh. Akhirnya dapat info kalau bisa juga ke Black Lava, tapi muternya agak jauh banget, bisa nambah waktu sekitar 30 menitan. Gua pikir ini adalah bayaran yang setimpal daripada harus lewatin jalanan yang ngeri kayak yang lalu-lalu nih. Gua pun mulai arahnya turun ke bawah arah Danau Batur. Mentok, tinggal belok kiri dan ikutin jalan aja terus. Google Map-nya agak susah sih, karena bakal dikasih tahu jalanan yang curam itu terus. Makanya saran gue coba tanya-tanya warga sekitar untuk jalanan menuju Black Lava yang muter versi landainya. Pasti dikasih tahu kok, cuman emang agak pusing aja belokannya banyak banget. Sebenarnya gue udah nemu nih daerah Black Lava, tapi penasaran jalanan yang dulu kita lewatin. Dan ternyata beneran curam banget dong. Dan juga banyak pasir-pasir sepanjang jalanan akibat tumpahan muatan truk pasir. Udah gitu tikungannya juga cukup challenging karena kombinasi tanjakan. Gue sih nggak saranin ya lewat sini, kecuali kalian udah pede banget dan ahli banget. Ini jalanan kalau diterusin bakal tembus kafe-kafe di atas Kintamani, jadi secara jarak ini deket banget. Tapi ya gitu seperti yang gue jelasin sebelumnya. Gue juga penasaran di sekitaran Danau Batur, infonya bisa diterusin sampai mentok. Makanya gue dari Black Lava langsung aja menuju ke sana dengan cuaca gerimis yang lumayan. Dipikir-pikir perjalanan motor yang jauh kali ini banyak banget ya kena hujannya, dari semenjak Pulau Jawa sampai Bali pun sama. Padahal kata orang Bali waktu itu gue datang pas Bali belum hujan-hujan. Ternyata gue kayak bawa hujan ke Bali, nasib deh. Untuk ke ujung jalan Danau Batur, gue cuman mengarah ke pelabuhan penyeberangan desa Trunyan. Dari situ lurus terus aja sampai mentok, bakal lewatin banyak rumah-rumah warga dan juga kebun. Jalanannya juga oke kok.
Sebelum meninggalkan daerah Kintamani, gue sempat ketemu Pak Kadek dan istri yang sedang liburan juga di sini. Beliau banyak bertanya tentang motoran jauh dan sepertinya beliau akan keracunan juga nih buat motoran jauh bareng istri. Gue pun banyak nanya mengenai warung-warung makanan yang menarik buat dicoba, terutama yang ramai didatengin warga lokal. Listnya pun gue udah catetin satu-satu biar pas ada waktu lagi bisa langsung dijelajahin deh. Kita pun akhirnya memutuskan untuk menginap di sekitaran Denpasar karena ada beberapa hal yang harus dikerjakan pagi-pagi di sekitaran Denpasar. Udah gitu ada banyak juga laundry yang harus dicuci bersih buat perjalanan pulang nanti. Si boncengan lagi pengen Igor atau ikan goreng renon. Perjalanan panjang dari Jakarta ke Baluran dan terakhir ke Bali pun memang sudah di ujung waktu dan terasa singkat. Tapi sesingkat-singkatnya motoran jauh ke Bali, tetap aja pengalaman dan memori yang dibangun di sini menarik banget untuk diingat-ingat terus. Apalagi Bali itu suatu pulau yang gak bakal habis-habis buat dieksplor. Selalu ada aja tempat baru dan menarik yang bisa kita temuin di sini. Sampai berjumpa di cerita episode terakhir No Boundaries yang akan bercerita perjalanan panjang pula melewati bagian bawah Pulau Jawa hingga Jakarta. Jadi kapan nih kalian motoran? Masa rebahan mulu?